Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar rekan-rekan guru, rekan-rekan hebat semua peserta PPG tahun 2025. Bertemu lagi bersama saya di EduSkill yang akan membahas tentang tips lolos validasi jurnal modul 1 PPG tahun 2025. Nah, rekan-rekan semua, kita ketahui bahwa jurnal merupakan salah satu tantangan kita dalam menyelesaikan setiap modul. Nah, kebetulan berdasarkan pengalaman saya baru menyelesaikan modul 1, jurnal modul 1 dan sudah diverifikasi. Yuk simak apa saja tipsnya dan semoga ini memberikan manfaat, bisa membantu rekan-rekan yang belum menyelesaikan jurnalnya. Yuk simak berikut ini. Baik rekan-rekan guru semua, nah kita saksikan. Bisa dilihat di sini ya, di ruang GTK. Di sini sudah selesai. Nih, sudah selesai untuk jurnal modul 1. Nah, apa sih trik-triknya, apa yang harus kita lakukan agar jurnal kita mudah tervalidasi? Ya, di sini kalau kita lihat nih untuk modul 1 ya, saya cek dulu ya. Nah, untuk modul 1 ini kan pembelajaran mendalam dan asesmen. Nah, kalau di jurnal itu sendiri, ya di jurnal itu sendiri ada beberapa pertanyaan. Nah, mungkin bisa dilihat ya jawaban saya seperti apa. Nah, yang pertama itu pertanyaan yang berhubungan dengan apa alasan kita memilih tugas yang diberikan tersebut. Nah, contoh jawaban saya seperti ini nih. Alasan saya memilih tugas tersebut sebagai aksi nyata karena kegiatan pembelajaran ini paling mencerminkan perubahan yang saya lakukan dalam metode pembelajaran saya di kelas. Saya memilih tugas tersebut sebagai aksi nyata terbaik saya. Tugas tersebut berdampak langsung pada peningkatan keterlibatan siswa. Ini juga mendorong pembelajaran yang lebih berfokus dan bermakna. Selain itu, tugas ini sesuai dengan kebutuhan siswa di kelas saya dan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan dukungan lingkungan sekolah. Nah, kemudian ada juga yang diminta itu adalah umpan balik teman sejawat. Nah, saya contohkan di sini ada guru IPA saya ya, Pak Heri Effendi. Contoh, saya sangat mengapresiasi upaya yang telah dilakukan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kebetulan jurnal saya itu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pemetaan gaya belajar dan penilaian berbasis produk adalah beberapa contoh perencanaan pembelajaran rumit. Nah, ini merupakan umpan balik dari rekan sejawat ya, rekan-rekan semua ya. Siswa menjadi lebih termotivasi dan terlibat lebih banyak dengan strategi ini. Refleksi yang disampaikan adalah jujur dan menunjukkan sikap profesional guru sebagai pembelajar. Untuk memperkuat praktik baik ini, kedepannya dokumentasi harus dilengkapi dengan bukti visual seperti video atau karya siswa sebagai bagian dari strategi pelaksanaan pengelolaan waktu juga dapat diperdalam. Nih merupakan umpan balik dari rekan teman sejawat. Saya hanya dua saja teman sejawat yang umpan balik dari teman sejawat, yaitu Pak Heri Effendi dan Pak Hendra. Nah, gimana kalau Pak Hendra ini rancangan pembelajaran yang disusun sangat menarik dan menginspirasi dengan metode yang berdiferensiasi diterapkan dengan cermat dan dapat memenuhi kebutuhan belajar yang beragam dari siswa. Nah, kemudian selanjutnya nanti ada pertanyaan ketiga. Ini contoh jawaban saya ya. Ya, prinsip pembelajaran mendalam memenuhi tindakan nyata yang saya pilih. Kegiatan ini yang pertama nanti pertanyaan itu apakah dia berkesadaran ya, karena dirancang berdasarkan hasil asesmen awal dan kebutuhan belajar siswa, sehingga saya sadar benar akan latar belakang, kemampuan dan gaya belajar siswa. Karena materi dikaitkan dengan kehidupan nyata dan konteks lokal, siswa merasa relevan dan bermanfaat dengan apa yang mereka pelajari. Nah, selain itu karena pembelajaran melibatkan aktivitas yang beragam, interaktif dan menantang, namun tetap sesuai dengan kemampuan siswa. Hal ini mendorong siswa untuk menjadi aktif, percaya diri dan menikmati proses belajar. Nah, ini alasan saya bahwa ada prinsip pembelajaran mendalam dalam aktivitas yang saya lakukan. Nah, kemudian refleksi. Nanti kita juga diminta untuk menjawab refleksi. Ada tiga ya, ada tiga. Nah, yang pertama itu berhubungan dengan perubahan ya. Perubahan bagaimana siswa bertindak terhadap proses pembelajaran adalah hal yang paling menarik yang saya lihat saat mengerjakan tugas aksi nyata. Ketika saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan awal siswa, saya melihat bahwa mereka lebih terlibat dalam kegiatan, lebih antusias dan lebih berani untuk bertanya.
Selain itu, saya menemukan bahwa dengan memberi siswa kesempatan untuk memilih metode pembelajaran atau media yang mereka anggap paling sesuai, siswa lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat dan menyelesaikan tugas. Pengalaman ini sangat penting karena menunjukkan bahwa pendekatannya tepat dapat membuat suasana kelas lebih hidup dan menyenangkan. Nah, kemudian ada hubungan yang bermakna. Nah, bermakna adalah prinsip yang paling terlihat dalam tindakan nyata saya. Hal ini ditunjukkan oleh bagaimana siswa dapat mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari dan sebagainya. Nah, kemudian di soal nomor 3 itu ada tantangan yang terbesar yang kita hadapi. Nah, saya mengerjakan tugas aksi nyata, masalah terbesar yang saya hadapi adalah bagaimana menyesuaikan strategi pembelajaran dengan kebutuhan beragam siswa dengan dalam waktu yang terbatas dan sebagainya. Ini sesuai dengan pendapat kita masing-masing ya rekan-rekan semua. Nah, kemudian berikutnya ada soal yang keempat. Nah, setelah menyelesaikan tugas aksi nyata ini, saya menjadi lebih berpikir kritis dan lebih terbuka untuk perubahan dalam cara saya mengajar. Saya menjadi lebih sadar akan kebutuhan belajar siswa saya dan mulai melakukan evaluasi diagnostik secara teratur untuk membuat program pembelajaran yang lebih sesuai. Nah, ini ketika kita melampirkan jurnal, nanti baru lampiran jurnal. Nah, kita akan menjawab dulu beberapa pertanyaan seperti ini. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan saya akan perlihatkan bagaimana jurnal pembelajaran saya. Ya, yuk saksikan. Simak sama-sama tentang pembelajaran berdiferensiasi yang saya rancang dalam modul pembelajaran untuk jurnal pembelajaran modul 1 ini. Nah, selanjutnya rekan-rekan peserta PPG, saya tunjukkan contoh modul saya untuk jurnal pembelajaran modul 1, yaitu pembelajaran mendalam dan asesmen. Nah, yang saya buat adalah merancang pembelajaran berdiferensiasi. Ini untuk covernya ya. Nah, setelah itu saya berikan logo universitas LPTK-nya, kemudian nama instansi, nomor UKG atau NIM, kemudian LPTK yang LPTK Universitas Negeri Semarang. Nah, kemudian saya buat seperti ini, ada PPG dalam jabatan mata pelajaran umum tahap 1 Kementerian Agama RI tahun 2025. Nah, selanjutnya apa saja yang harus ada dalam modul? Yang paling penting itu kita tulis dulu judulnya, judul modul, yaitu merancang pembelajaran berdiferensiasi di MTS Negeri Siak pada materi naratif teks. Nah, kebetulan ini materi bahasa Inggris kelas 9. Kemudian jangan lupa kita tuliskan latar belakang. Nah, latar belakang ini menjelaskan mengapa kita memilih pembelajaran berdiferensiasi sebagai aksi nyata kita dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kalau kita lihat, kita selalu mulai dengan pendapat para ahli dulu. Ya, di paragraf 1 dan paragraf 2 saya ambil pendapat para ahli. Kemudian coba kita lihat di paragraf 3 dan 4. Nah, pembelajaran berdiferensiasi sangat relevan untuk diterapkan pada materi naratif teks di kelas 9 fase D TS Negeri 3 Siak. Melalui evaluasi awal yang mencakup tes diagnosis dan angket profil belajar, diketahui bahwa siswa memiliki berbagai gaya belajar, termasuk yang visual, auditori, dan kinestetik. Oleh karena itu, untuk memenuhi semua kebutuhan belajar, saya merancang pembelajaran berbasis diferensiasi yang memuat diferensiasi konten, proses, dan produk dalam kegiatan pembelajaran. Nah, itu yang saya tulis dalam latar belakang. Nah, kemudian untuk teori pembelajaran. Nah, teori pembelajaran ini betul-betul berisi dengan teori-teori yang berhubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, selanjutnya adalah merancang pembelajaran berdiferensiasi. Saya baca sedikit ya. Di kelas 9 untuk fase D MTS Negeri 3 Siak, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada materi teks naratif melalui beberapa tahapan yang terstruktur dan saling berkesinambungan. Nah, tahap yang saya lalui adalah, baik karena ini berdiferensiasi, jadi tahap yang saya lalui yang pertama itu melakukan pemetaan awal ya rekan-rekan semua, kemudian menentukan tujuan pembelajaran, lalu yang ketiga membuat desain belajar. Nah, karena saya fokus ke
adanya perbedaan siswa, baik itu visual, auditory, dan kinestetik. Jadi saya juga buat diferensiasinya 3, ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Contoh ya, kelompok visual diberikan video dan gambar, kelompok auditory mendengar rekaman audio cerita, kemudian kelompok kinestetik membaca dan memerankan teks. Kemudian diferensiasi proses, pada kegiatan ini setiap kelompok diminta untuk mengerjakan LKPD yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Lalu di diferensiasi produk, kelompok visual membuat strip komedi, kemudian kelompok auditory mendengarkan rekaman audio cerita, sementara kelompok estetik membaca dan memerankan teks cerita. Nah, kemudian jangan lupa ya buatkan implementasi pembelajaran, lamanya berapa, kegiatan pembelajaran misalnya 3 kali 40 menit dan mencakup eksplorasi materi, pengembangan LKPD, pembuatan produk, dan presentasi kelompok. Rancangan pembelajaran selanjutnya jangan lupa ya, evaluasi dan refleksi. Nah, ini merupakan penilaian akhir dilakukan untuk melalui rubrik ya, yang menilai kreativitas, isi, bahasa, dan kolaborasi. Saya merenungkan proses setelah pembelajaran, saya melihat kesulitan yang dihadapi terutama dalam menyesuaikan waktu, mengelola kelas, dan mendapatkan media. Nah, ini juga tadi jawaban saya ketika menjawab pertanyaan di ruang GTK itu ya. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi telah terbukti meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik meskipun menghadapi tantangan, karena mereka belajar sesuai dengan kekuatan mereka lebih aktif dan percaya diri. Menurut guru, pendekatan ini menuntut siswa untuk menjadi kreatif dan memahami apa yang mereka lakukan. Namun hasilnya sangat memuaskan dan layak diterapkan di berbagai mata pelajaran. Dengan demikian, pembelajaran berdiferensiasi bisa menjadi salah satu strategi ampuh untuk mengembangkan minat dan motivasi belajar siswa selama pembelajaran di kelas. Nah, ini saya tutup ya kalimat yang berhubungan dengan rancangan pembelajaran dengan suatu tekad gitu, dengan satu harapan agar pendekatan ini bisa diterapkan di kelas manapun. Nah, selanjutnya kita ke modul ajar. Nah, kebetulan ini modul ajar bahasa Inggris kelas 9 untuk materi naratif teks. Nah, jangan lupa yang pertama ada informasi umum dari nama, satuan pendidikan, mapel, kelas dan fase, lokasi waktu, tahun, model, kemudian pendekatan. Selanjutnya yang kedua, kompetensi awal. Nah, kompetensi awal seperti biasa ya. Karena ini berdiferensiasi, mungkin guru bisa memberikan pertanyaan kepada murid seperti, could you list any of the English text genre you have previously studied, such as recount or descriptive text? Nah, ini merupakan pertanyaan yang kita ajukan agar siswa mengingat kembali jenis-jenis teks dalam teks bahasa Inggris. Nah, kemudian kita coba mengajak siswa mengingat kembali tentang cerita rakyat. Nah, kemudian jangan lupa sertakan juga profil pelajar Pancasilanya, bisa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong dan bernalar kritis, kreatif dan inovatif, berkebinekaan global dan mandiri. Nah, selanjutnya jangan lupa membuat tujuan pembelajaran. Nah, karena ini 3 kali 40 menit ya, jadi ada 3 tujuan pembelajarannya. Kemudian alat dan bahan serta media ajar, lalu model pembelajaran. Ada modelnya apa, metode pembelajarannya apa, pendekatan pembelajarannya bagaimana. Kemudian pemahaman bermakna, ini saya kasih contoh sedikit, mengajarkan nilai-nilai moral atau moral value dan budaya yang penting untuk kehidupan sehari-hari melalui cerita rakyat, serta meningkatkan kemampuan bahasa Inggris siswa. Kemudian yang ke-8, jangan lupa pertanyaan pemantik, banyak yang bisa kita tanyakan. Misalnya, do you know anything about Timun Mas? Nah, can stories from the past give us lesson today? Nah, ini merupakan salah satu contoh pertanyaan pemantik. Kemudian urutan kegiatan pembelajaran. Ya, mulai dari persiapan itu kita melaksanakan diagnosis awal, mendesain kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian mempersiapkan alat dan bahan untuk kegiatan diskusi kelompok, lalu membuat lembar kerja siswa dan menyiapkan lembar refleksi. Nah, itu merupakan langkah-langkah yang saya buat. Kemudian dalam langkah ini tersebut jangan lupa ya, seperti biasa ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kemudian kegiatan penutup. Nah, kemudian jangan lupa penilaian dan buat refleksi, baik refleksi untuk siswa maupun di sini saya memasukkan refleksi guru, karena saya ingin bertanyakan diri saya apakah setiap gaya belajar siswa di kelas telah terfasilitasi dengan baik oleh guru, kemudian apakah waktu yang sedia cukup untuk melakukan eksplorasi dan produksi, kemudian apakah siswa terlihat lebih terlibat aktif ketika gaya belajarnya dipenuhi. Nah, ini merupakan contoh dari modul belajar, contoh dari
merancang pembelajaran berdiferensiasi yang saya buat. Nah, kemudian jangan lupa tanda tangan ya. Kemudian refleksi jurnal pembelajaranku. Nah, setelah melaksanakan proses pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, saya semakin menyadari bahwa metode ini sangat efektif dalam menyediakan pembelajaran yang lebih relevan dan bermakna yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Nah, silakan Bapak Ibu tulis refleksi jurnal pembelajaran ini. Jangan lupa ya, jangan kurang dari 300 kata. Karena saya khawatir saja, karena dari beberapa sumber yang kita baca gitu, jangan sampai kurang dari 300, karena itu saya membuatnya lebih dari 300. Nah, ini ceritakan saja bagaimana pendapat Bapak Ibu semua ya untuk refleksi jurnal pembelajaranku. Nah, kemudian ada umpan balik teman sejawat. Nah, ini dia, saya melakukan diskusi dengan teman sejawat saya, Pak Heri Effendi. Nah, kemudian ini umpan balik yang dia katakan lalu saya ketik. Kemudian yang kedua juga dengan Pak Hendra. Nah, umpan balik dari beliau juga saya ketik seperti ini. Nah, itu hal-hal yang saya kirim, yang saya lampirkan dalam modul 1. Nah, demikian rekan-rekan ya. Itu sekilas sudah saya berikan modul ajar saya. Nah, kemudian selanjutnya gimana ya tips-tips agar yang harus kita penuhi agar lulus validasi di modul 1 ini. Yuk simak berikutnya. Baik rekan-rekan peserta PPG semuanya. Nah, simak kembali tips mudah menulis jurnal PPG. Nanti akan saya simpulkan apa saja yang harus kita lakukan agar jurnal PPG modul 1 ini, khususnya di modul 1 ini, bisa divalidasi dengan cepat. Oke, yuk kita saksikan bersama apa saja yang sangat penting yang harus ada ya. Oke, yang pertama itu adalah tips menulis jurnal PPG modul 1. Yang pertama, buat cover dengan memuat nama jurnal, misalnya jurnal pembelajaran modul 1, pembelajaran mendalam, kemudian tulis materi dan identitas kita sebagai peserta PPG. Kemudian membuat jurnal tergantung selera. Jadi tergantung selera kita, tidak ada paksaan. Kemudian usahakan memuat judul jurnalnya apa, lalu ceritakan latar belakang, teori terkait materi yang akan kita rancang itu seperti apa. Kemudian rancanglah model pembelajaran sesuai tema yang telah kita pilih. Kemudian membuat modul ajar di dalam jurnal. Nah, bagaimana cara membuat modul ajar di dalam jurnal? Jangan lupa, ini sangat penting, tulis judul tema yang diangkat. Kemudian buat informasi umum. Nah, seperti modul ajar yang telah saya buat tadi ya. Kemudian jangan lupa ada kompetensi awal, ada profil pelajar Pancasila, tujuan pembelajaran, alat, bahan, dan media pembelajaran. Kemudian juga ada model, metode, dan pendekatan. Kemudian jangan lupa tampilkan juga pemahaman bermakna, kemudian pertanyaan pemantik. Yang paling penting itu urutan kegiatan pembelajaran. Ya. Lalu ada penilaian dan refleksi. Kemudian ada juga di dalam jurnal itu orang yang membuat kesimpulan. Nah, jadi terserah kalau Bapak Ibu ingin membuat kesimpulan, silakan gitu. Nah, kemudian tulis refleksi pembelajaran minimal 300 kata. Jadi silakan Bapak Ibu tulis refleksi pembelajaran Bapak Ibu berdasarkan apa yang Bapak Ibu rasakan atau berdasarkan pengalaman Bapak Ibu ya. Kemudian minta umpan balik teman sejawat beserta foto. Jadi fotonya jangan terlalu banyak ya Bapak Ibu ya. Rekan-rekan semua, foto yang kita lampirkan itu tidak perlu terlalu banyak karena nanti belum tentu sistem bisa membaca semuanya. Kalau saya hanya melampirkan 2 foto saja. Dan di sebelah kiri saya letakkan foto, di sebelah kanannya itu merupakan umpan balik dari rekan-rekan saya. Kemudian ini yang paling penting, cek plagiasi. Nah, ini sangat penting ya rekan-rekan semua. Jangan sampai lebih dari 20% memiliki tingkat similarity-nya. Jadi tingkat kesamaannya itu jangan lebih dari 22%. Nah, banyak alat-alat untuk banyak aplikasi yang bisa kita gunakan untuk cek plagiasi. Misalnya ada plagiarism. Nah, saya kebetulan di kampus saya menggunakan Turnitin. Jadi saya turnitinkan saja keseluruhan jurnal saya itu. Kebetulan waktu itu bisa hanya 5% tingkat similarity-nya. Nah,
Itu tip-tip yang harus rekan-rekan jaga ya. Jangan sampai ada plagiasi, jangan sampai lupa umpan balik. Kemudian tulislah refleksi pembelajaran minimal 300 kata baik di dalam jurnal maupun nanti di soal-soal sebelum kita melampirkan jurnal. Nah, sebetulnya membuat jurnal ini tergantung dengan selera kita masing-masing, tetapi jangan lupa ya, hal-hal penting atau hal pokok yang harus ada di dalam jurnal tersebut. Nah, rekan-rekan semua, semoga ini bermanfaat buat kita semua. Semoga tips lolos verifikasi jurnal modul 1 ini bisa membantu rekan-rekan semua yang sedang menyusun jurnal modul 1 PPG 2025. Sukses buat kita semua. Terima kasih karena sudah menonton video ini dan jumpa lagi dengan video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.